soleh-solehah. Di antara kita, saudara-saudara kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita yang sehat-sehat dijauhkan dari berbagai penyakit. Mudah-mudahan virus-virus ganas mudah-mudahan menyingkir dari kehidupan kita. Barokah Maulid Nabi Muhammad SAW. Negara yang kita cintai, negara Indonesia diberi aman oleh Allah. Pemimpin-pemimpinnya diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita lancar, halal barokah. Ya Allah, yang hadir dan yang berhalangan hadir, semua cita-citanya disukseskan ya Allah. Problemnya disingkirkan ya Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita yakin bahwa doa yang kita panjatkan, yang kita hadirkan tadi ketika kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, semuanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin para hadirin, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, doa kita diijabahi oleh Allah. Kalau mata kita, hijab mata kita dibuka, kita akan melihat di sekitar kita sekarang ini banjir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu hidupnya akan berubah, amin. Akan semakin baik, amin. Jiwa perlu dididik para hadirin. Jiwa perlu dilatih supaya hidup kita ke depan tambah baik, hidup kita ke depan tambah selamat, hidup kita ke depan tambah bahagia. Di antara cara melatih jiwa, di antara cara mendidik jiwa adalah hadir di majelis-majelis maulid, hadir di majelis-majelis zikir, dan hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan hati kita semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, tidak ada nabi seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak ada umat seperti kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kulo menyampaikan kados ini bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kalau saya menyampaikan seperti ini bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Di sana ada orang yang mengatakan bahwa mengagungkan Rasulullah, menghormati Rasulullah, memuliakan Rasulullah itu adalah mengkultus individukan Rasulullah. Itu sangat besar Pak Hadirin. Rasulullah tanpa dimuliakan oleh manusia, Rasulullah tanpa dimuliakan, tanpa dihormati oleh umatnya, Rasulullah tanpa diagungkan oleh umatnya, Rasulullah sudah diagungkan oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malaikat yang berjumlah triliunan tidak bisa dihitung, semuanya menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta para hadirin semuanya menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan kalah dengan alam semesta. Kita jangan kalah dengan binatang. Kita jangan kalah dengan batu yang menghormati dan mensalami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tambah mantap. Ya Bu ya. Mudah-mudahan pemuda yang hadir pada malam hari ini menjadi pemuda yang soleh-solehah, pemuda harapan agama, pemuda harapan bangsa. Amin. Para hadirin, supaya kita tambah mantap, tidak ada yang saya sampaikan melainkan semuanya riwayat yang sahih. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa satu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di satu gang sendirian, tidak ada yang menemani. Ketika berjalan di satu gang, subhanallah, tiba-tiba Rasulullah mendengar dengan jelas
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Rasulullah menoleh ke kanan dan ke kiri. Ternyata tidak ada orang, tidak ada manusia, tapi suara jelas. Rasulullah melanjutkan perjalanan. Muncul lagi suara. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada manusia, satu orang pun tidak ada. Rasulullah berheran. Rasulullah siap. Kalau suara itu muncul lagi, akan cepat ditangkap suara itu oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Muncul lagi itu suara. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Setelah diamati oleh Rasulullah, ternyata yang salam dan bersalawat kepada Rasulullah batu-batu yang ada di kanan kiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Batu bersalam, batu bersalawat. Kalau umatnya tidak bersalam dan bersalawat berarti kalah dengan. Ayo jangan kalah dengan alam semesta. Ayo jangan kalah dengan batu. Dan kalau diceritakan perhatian, kalau diceritakan kata sangat hal-hal yang menceritakan tentang bagaimana alam semesta ini mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kanjeng Nabi diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, bagaimana kanjeng Nabi tidak agung? Sekali lagi saya tadi mengatakan tidak, bukan merendahkan Nabi yang lain ya. Nabi Adam mulia, Nabi Ibrahim mulia, Nabi Musa mulia. Semua para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia pilihan Allah. Harus kita muliakan. Tapi Allah sendiri para hadirin, coba amati kalau kita baca Quran. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, dipanggil namanya, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Dipanggil namanya ya Adam. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa. Coba lihat 6.666 ayat, ada enggak yang Allah panggil ya Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Allah tidak panggil namanya, tapi Allah memanggil dengan sifatnya. Ini panggilan kasih sayang, panggilan cinta. Sallallahu Nabi Muhammad. Satu saat para hadirin diriwayatkan bahwa Allah memberi gelar kepada para nabi. Allah memberi gelar kepada sebagian para nabi. Nabi Adam diberi gelar Abul Bashar, bapaknya manusia sedunia. Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar oleh Allah Khalilullah, manusia yang dekat dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam diberi gelar Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah walaupun tidak melihat Allah. Nabi Isa alaihissalam diberi gelar Ruhullah, tiupan ruh Allah. Nabi Yusuf diberi gelar Jamalullah, wujud keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Giliran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, giliran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ngomong cinta itu segala-galanya Pak. Orang kalau sudah cinta, apapun yang diminta akan diberi. Begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah nanti hari kiamat dapat syafaatnya,
Kalau kita pengen membuka pintu surga, kalau kita pengen menutup pintu neraka, kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Allah, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Habibullah, jadilah kita Habibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dari cintanya Rasulullah kepada umatnya, tadi saya mengatakan tidak ada nabi seperti Nabi Muhammad. Cintanya begitu hebat kepada umat, dan alhamdulillah kita bersyukur tidak ada umat seperti umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang selalu diperhatikan oleh Nabi-Nya. Pengen dicintai oleh Rasulullah, pengen Rasulullah dari cintanya kepada kita, Rasulullah memberi informasi, umatku pengen dicintai oleh aku. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah akan berarti cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah akan dicintai oleh Rasulullah. Malah Rasulullah mengatakan, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sallu ala Nabi. Orang yang cinta kepadaku nanti bersama-sama aku di surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk kita semua calon-calon penduduk surga. Allahumma amin. Para hadirin, kalau orang melakukan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, berarti cinta kepada Rasulullah, akan dicintai oleh Rasulullah. Kalau ngomong sunnah, bapak-bapak, ibu-ibu, sunnah itu bukan sholat sunnah saja. Sholat sunnah dengan intinya. Sunnah itu bukan sunnah puasa Senin Kemis saja, terakhir. Tapi seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah Rasulullah. Seluruh yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui, seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan sunnah Rasulullah, pasti membawa efek yang positif dalam kehidupan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, ufsus salam, umatku sebarkan salam. Ayo sebarkan salam. Jadi ketika kita bertemu dengan sesama orang Islam, kita mengucapkan Assalamualaikum, itu berarti kita melakukan sunnah Rasulullah. Nyambung itu berarti nyambung, ada tentaran khusus. Salam itu jangan dianggap hanya ucapan salam, jangan dianggap itu salam hanya doa. Salam adalah min asmanillah, salam adalah sumber keselamatan. Ucapan salam yang kita ucapkan ada energi yang positif, getaran jiwa yang sangat amat luar biasa. Apalagi kalau kita mendahului mereka, kita mendahului sebelum disalami oleh orang lain, kita mendahului. Apalagi kalau kita mensalami orang yang tidak kita kenal. Ila man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, afdhalu khalqillah sallallahu alaihi Muhammad. Paling mulianya hamba Allah adalah yang mendahului salam. Paling mulianya hamba Allah adalah yang menyampaikan salam kepada orang yang dikenal atau yang tidak dikenal. Ini baru satu sunnah, Pak. Di sana masih banyak sunnah. Para hadirin, di antara sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Saya tadi mengatakan setiap sunnah Rasulullah pasti akan membawa efek yang positif dalam kehidupan kita. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, orang yang mengawali segala perbuatannya sekecil apapun dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang dilakukan akan membawa manfaat, yang dilakukan akan membawa bahan. Yang ngomong Rasulullah pasti apa pasti? Pasti apa pasti? Apalagi kalau kita jauh mengartikan Bismillah, Bapak Ibu, jangan dianggap sesuatu yang biasa, sesuatu yang ringan. Tapi Bismillah adalah sumber segala galanya. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihis, rahasianya ada di dalam Al-Quran. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihis, rahasianya ada di dalam Al-Quran. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihis, rahasianya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.616 ayat, semuanya adalah rahasianya ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah mewakili umatku, kalau ingin hidupnya barokah, awali segalanya dengan Bismillah. Umatku kepingin semuanya yang dilakukan manfaat, awali dengan Bismillah. Ini baru sunnah Rasulullah SAW. Belum sunnah sholat qobliyah ba'diyah, belum sholat duhanya, belum sholat puasa Senin Kemisnya. Ini baru ngomong salam dan Bismillah. Ayo kita praktekkan dalam kehidupan kita para kita. Bismillahirrahmanirrahim, sumber kekuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, sumber kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim, sumber penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Jardari mengisahkan ini supaya kita lebih mantap, Bapak-bapak Ibu-ibu, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Jardari menceritakan melakukan sunnah Bismillah para hadirin mempunyai rahasia yang sangat amat luar biasa. Rasulullah mengatakan setiap yang diawali Bismillah manfaat, setiap yang diawali Bismillah barokah. Ya, maaf para hadirin, Al-Imam Al-Jardari dalam Misbahut Dolan menceritakan ada seorang wanita yang rajin ngaji, ibu-ibu rajin ngaji. Setiap ada pengajian hadir, tapi suaminya seorang fasik yang tidak mau hadir ngaji, males melakukan ibadah kepada Allah. Ibunya ini, istrinya yang rajin ngaji, mendengarkan keterangan tentang kehebatan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ibu ini di rumah selalu mengucapkan Bismillah apa saja. Tapi saya ibu ini kalau mengucap Bismillah, bisnya terlalu ditekan. Jadi kalau mau ngiris tempe, ibu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyemplungkan tempe di wajah, Bismillah, bisnya ditekan. Ya, mau apa saja, Bismillah. Suaminya menghina, istriku, kamu ya pasti pas-bis saja. Suaminya seorang fasik yang imannya rusak. Istrinya mengatakan, Pak, jangan dianggap remeh di Bismillah. Orang yang selalu mengawali Bismillah hidupnya barokah, hidupnya manfaat, dan yang paling penting Pak, bakal dijaga oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Suaminya para hadirin
beli cincin. Beli apa? Cincin. Mau menguji bagaimana keampuhan Bismillah, bagaimana perlindungan Allah kepada orang yang selalu mengawali Bismillah. Ini bukan ngomong Bismillahnya Bapak Ibu, tapi ngomong sunnah Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Para hadirin, istrinya lagi di dapur masak, suaminya datang beri cincin, diterima sama istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk ke kamar, ditaruh di lemari, diintip oleh suaminya, naruhnya di sebelah mana, meletakkan cincin itu di lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup lemarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika istrinya lagi di dapur, ini cincin diambil oleh suaminya. Diambil hadirin. Kemudian pagi-pagi cincin ini dibuang di sungai. Dibuang di sungai. Iya. Istrinya belanja ke pasar, beli ikan. Setelah beli ikan, ketika dimasak, dibelah ikannya, pisaunya ada suara gesrek. Apa ini? Di dalam perut ikan ada cincin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di dalam perut ikan ada cincin. Subhanallah. Diambil cincinnya dari perut ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh di lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan goreng ikan. Suaminya datang. Subhanallah. Jadi ketika cincinnya dibuang oleh suaminya, dimakan oleh seekor ikan. Ikan itu dipancing oleh seorang pemancing, kemudian dijual di pasar. Allah menggerakkan ibu ini membeli ikan yang dalamnya ada cincin. Kok Miriam aja ngomong kali-kali ya, itu kali-kali. Ya, ini yang ngatur Allah Subhanahu rahasia Bismillah Allah. Ketika istrinya goreng ikan, suaminya datang. Istriku, mana cincin yang kemarin aku beri kepadamu? Ada di lemari. Dalam hati suaminya, ada di mana sudah buang di kali. Ya, subhanallah. Ada, kata istrinya. Kata suaminya, coba aku mau lihat. Namun, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar, Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka lemarinya, Bismillahirrahmanirrahim. Diambil cincinnya. Ini Pak cincinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Langsung suaminya bertobat menjadi orang ahli ibadah. Barokah Bismillah, karena melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Bapak Ibu, kita lakukan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Rasulullah menganjurkan supaya membuka pintu langit setiap pagi, membuka pintu rezeki setiap apa? Pagi, dengan melakukan sholat duha. Sholat apa? Sholat duha 2 rakaat bagus, 4 rakaat istimewa, apalagi sampai 8 rakaat. Berapapun rakaat sholat duha yang kita lakukan, kalau sholat duha sujud yang terakhir, sujud yang apa? Terakhir, kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi berapa kali? Dalam posisi sujud. Setelah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, sambung baca Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab 14 kali. Orang yang sholat duha sujud terakhir setelah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, disambung dengan Ya Wahhab, Ya Wahhab, tapi bacanya yang benar. Wahhab, hanya ada tasbihnya. Ya Wahhab. Berapa kali? Akan diberi segala-galanya.
didahului dengan kaki kanan, lisannya selain mengucap Assalamualaikum warahmatullah, lisannya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setan-setan yang ada di rumah itu nyingkir. Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf Bapak Ibu, kalau mau tidur baca bismillahnya berapa kali? Mau tidur baca bismillahnya berapa kali? 21. Mau tidur maksudnya bukan kalau sudah ngantuk itu. Bapak Ibu mungkin kita mau tidur jam 10. Jam 10 kurang seberapa kita siap-siap, kita baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim hurufnya berapa? 19. Satu huruf 10 hasanah. Berarti setiap kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat 190 Allah. Kali 21 Rasulullah mengatakan, umatku yang akan tidur sebelumnya mengawali baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai bahaya, terutama tidak akan kebakaran, tidak akan kebanjiran, dan tidak akan kecurian. Dilindungi oleh Allah Subhanahu. Rasulullah mengatakan tidak akan kecurian, tapi mau tidur pintunya harus dikunci. Ini artinya secara lahiriah kita lakukan, secara batiniah kita berusaha mohon kepada Allah Subhanahu. Para hadirin, di hati saya ini padahal bukan direncanakan, tapi mungkin ini rezekinya Bapak Ibu ya. Kita kan punya banyak cita-cita ya. Pengen sukses apa enggak? Kadang-kadang punya problem, pengen disingkirkan oleh Allah apa enggak? Kepengin urusannya kita dilancarkan apa enggak? Maaf para hadirin. Ini ijazah dari berbagai guru saya, termasuk dari guru saya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Orang kalau punya cita-cita pengen sukses, atau punya program pengen diberi jalan keluar oleh Allah, atau punya apa saja yang ingin dicapai, wudhu yang bagus, kapan saja, waktunya kapan saja, wudhu yang bagus, ya, yang sempurna, sholat sunnah hajat 2 rakaat, bacanya bebas, yang penting ada surat Al-Fatihah, diusahakan menghadap kiblat, diusahakan masih punya wudhu, baca pelan-pelan, ya, tidak keburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 786 kali Bismillahirrahmanirrahim. Tapi maaf, ini amanat, janji ya, jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Siap? Siap? Gunakannya untuk yang baik. Saya ijazahkan Bapak Ibu semuanya. Diterima? Insya Allah sukses semua. Amin. Allahumma. Ini sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali tadi? 7, 8. Maaf para hadirin. Ketika saya selesai taklim, ada orang datang dari Malapura. Saya minta amalia. Kenapa sih? Saya punya anak gadis. Saya didik sudah menjadi gadis yang soleha. Tapi tetangga saya, anak laki-laki preman, maksa minta kawin sama anak gadis saya. Allah, malah ngancam kalau saya tidak dikawinkan sama anak gadis itu, diancam itu. Saya mau jangan khawatir. Nanti malam habis sholat isya, sholat hajat 2 rakaat, dalam posisi punya wudhu, kalau bisa menghadap kiblat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 7, 8, 6 sambil bertakbir, sambil mohon sama Allah. Lakukan 7 malam, baru 3 malam datang
Alhamdulillah, itu preman ngomong, saya gak pantas sama gadisnya itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Carikan untuk gadisnya itu yang solehah, seorang pemuda yang soleh. Barokahnya melakukan sunnahnya Rasul. Para hadirin, mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini kita yakin kita pulang dari majelis ini semuanya sudah diberi kesuksesan. Ada safari maulid yang insya Allah sehat walafiat saya hadir di dalamnya. Insya Allah besok pagi ada maulid akbar jam 6 pagi di Masjid Agung Selawi Trocok. Masjid Agung Selawi Trocok. Ya, yang ingin hadir monggo jam 6 pagi maulid akbar insya Allah saya hadir. Kemudian besok malam Senin ada peringatan maulid Nabi walaupun sederhana, yang mau hadir monggo di rumahnya Habib Mustafa Al-Aqos, Jalan Habib Ali, Penumbukan Jadi Barat Ibu. Malam Senin. Hari Senin kita syukur alhamdulillah. Hari Senin kita sudah di sini untuk mulai pengajian rutin setiap hari Senin. Insya Allah Senin ini jam 9:30 kita buka majelis taklim di Zawiyah Al-Firdaus Pondok Pesantren Darussalam. Karena hampir 2 tahun kita baru mulai, jadi nanti Senin yang akan datang insya Allah kita akan membuka pintu langit. Kita akan membuka hijabah dengan bersama-sama membaca manaqib lil qutbil kamil Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan hari Senin yang akan datang saya akan memberikan ijazah khusus doa ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang bisa hadir monggo, yang tidak bisa hadir mungkin bisa ikut lewat streaming. Tapi kalau hadir lebih afdol. Kalau yang punya waktu hari Senin malam Rebo di Sintamulia sudah insya Allah. Ya, malam Kamisnya di Masjid Besar Mulyo Harjo kita bareng-bareng baca burda bersama Habib Soleh Al-Razi. Insya Allah. Para hadirin, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberkahi oleh Allah. Hati kita dipasai dengan rahmat Allah. Segala cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Urusan-urusan